Pernah nggak lihat orang turun 10 kilo dalam sebulan? Langsung ikutin diet yang sama. Awalnya semangat banget. Hari pertama jalan, hari kedua masih kuat. Hari ketiga mulai ragu. Hari keempat nyerah. Lalu kalian mikir, gue kayaknya nggak cocok nih buat diet. Atau mungkin lebih parah, apa gue emang nggak bisa berubah ya? Padahal masalahnya itu bukan di kalian, tapi sistem dietnya yang nggak cocok sama gaya hidup kalian. Hari ini kita bahas kenapa ikut tren diet malah bikin kalian gagal terus. Setiap orang punya kebutuhan dan kondisi hidup yang berbeda, punya selera makan yang beda, punya kebiasaan yang beda, punya waktu dan energi yang juga beda. Makanya nggak semua orang bisa cocok dengan satu jenis diet yang sama. Contohnya itu begini. Bayangin kalian lagi nyari tempat makan bareng teman-teman. Ada teman yang vegetarian, ada teman yang lagi ikutan diet keto, ada yang cuma punya waktu itu 20 menit, dan ada yang pengen makan rame-rame sambil ngobrol santai gitu. Kira-kira bisa nggak sih semua orang makan di tempat yang sama, menunya sama, dan aturan makannya juga sama? Tentu sulit ya. Bukan karena ada 1-2 orang yang ribet, tapi ya memang karena kebutuhan dan gaya hidup mereka itu beda-beda. Nah, diet juga kayak begitu. Nggak semua orang tuh cocok bisa makan jam 12 siang doang. Nggak semua orang bisa masak tiap hari. Nggak semua orang nyaman makan sendirian tanpa pakai nasi. Makanya ikut diet yang sama dengan orang yang hidupnya, gaya hidupnya itu beda jauh, itu bisa bikin kalian cepet capek dan akhirnya ya nyerah dengan diet seperti itu. Nah, jadi konsep diet itu juga semestinya begitu ya, gaya hidup kalian itu adalah kendaraan kalian. Kalau kalian kerja kantoran dari pagi sampai sore, nggak punya waktu masak, sering lembur, dan kalian tuh suka makan bareng keluarga, lalu disuruh ikut diet yang butuh masak sendiri 3 kali sehari, makannya harus di jam tertentu, nggak bisa tuh makan di luar. Ya wajar banget sih kalau diet model begitu itu nggak akan bertahan lama. Sama halnya dengan orang yang kerjanya aktif di lapangan, atau punya anak kecil di rumah, atau sering ikut acara keluarga. Kalau dietnya terlalu ketat, nggak kasih ruang buat fleksibilitas, itu sama aja kayak naik motor kecil tapi dipaksa jalan di lintasan balap yang gede dan panjang. Ini tuh akan jadi capek, lambat, dan akhirnya mogok deh tuh motor. Kita juga sering lupa ya, budaya makan kita itu unik. Di Indonesia, nasi itu makanan utama. Makan tanpa nasi, banyak orang bilang belum makan. Jadi kalau ada diet yang bilang stop makan nasi, ini bukan cuma soal makanannya aja ya, tapi juga nyentuh ke budaya, kebiasaan, bahkan ke hubungan sosial. Masa lu harus bilang enggak setiap kali ada acara hajatan? Atau cuma bisa makan sendirian karena menu keluarga lu itu nggak masuk ke kategori diet lu? Itu tentu akan melelahkan ya, secara sosial maupun emosional. Lalu muncul perbandingan nih, loh tapi si A bisa tuh, atau temen gue sukses banget diet keto. Iya, tapi apakah dia kerjaan dan hidupnya itu gayanya sama kayak lu? Apa dia harus antar anak pagi, lembur malam, kebiasaan makan bareng keluarga? Kita sering lupa, yang bekerja untuk orang lain itu nggak otomatis bekerja untuk diri kita. Analogi sederhananya itu begini, diet itu kayak rencana keuangan pribadi. Ada orang yang cocok sistem amplop, ada yang pakai aplikasi budgeting, ada juga yang cukup dengan ya catatan harian yang sederhana aja. Semua bisa berhasil asal cocok dengan karakter dan gaya hidup masing-masing. Yang penting bukan lu ikut metode siapa, tapi lu paham sistem seperti apa yang bisa lu jalanin secara terus-menerus. Dan ingat, diet itu bukan sprint, bukan lari cepat, bukan lomba siapa yang paling cepat turun. Ini tuh kayak maraton. Yang menang itu bukan yang paling cepat startnya, tapi siapa yang bisa sampai garis akhir. Tentu dengan napas yang panjang dan nyaman selama di perjalanan. Jadi gimana caranya milih pola diet yang cocok buat kalian? Nggak asal ikut tren, tapi benar-benar sesuai dengan gaya hidup sehari-hari. Ada 3 hal praktis yang bisa kalian cek ya.
Dan kita akan bahas satu persatu pakai contoh dan analogi biar makin mudah dipahami. Yang pertama, coba kalian lihat rutinitas harian. Pola diet yang kalian pilih ini harus nyambung dengan pola harian. Kalau kalian kerja dari pagi sampai malam, jarang ada di rumah, sering makan di luar, dan waktu luang itu cuma sebentar, maka kalian butuh diet yang fleksibel, bukan yang ribet dan terlalu banyak aturan. Misalnya, diet yang mewajibkan kamu masak sendiri 3 kali sehari, harus makan di jam tertentu, atau harus timbang makanan terus-menerus, itu akan sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Analoginya tuh begini, bayangin lu dikasih jadwal latihan di gym 2 jam sehari, tapi lu harus kerja 10 jam plus macet 2 jam. Realistis nggak? Ya enggak. Bukan kalian yang malas, tapi jadwalnya memang nggak nyambung dengan kenyataan hidup kalian. Contoh kecil ya yang lain. Kalau kalian suka ngemil sore nih karena kebiasaan di tempat kerja, jangan langsung hapus kebiasaan camilan seperti itu. Coba ganti aja pelan-pelan. Misalnya yang awalnya dari keripik jadi buah, yang awalnya es kopi susu ganti jadi kopi hitam plus susu rendah yang kalori. Bukan soal berhenti total, tapi bikin versi lebih sehat yang bisa kalian jalani. Yang nomor 2, pilih makanan yang kalian suka dan bisa kalian ulang. Jangan paksa diri makan makanan yang kalian nggak suka hanya karena orang lain bilang itu sehat. Kalau lu nggak suka salad, ya nggak usah makan salad. Lebih baik pilih makanan sehat yang akrab di lidah kamu. Sayur tumis, sayur asem, ikan, tempe, telur, nasi secukupnya. Makanan lokal pun bisa jadi pola makanan sehat, asal porsinya dijaga dan kombinasi gizinya itu seimbang. Kita coba analoginya ya. Kamu lagi nyusun anggaran bulanan. Kalau kamu suka kopi, daripada stop total, lebih baik atur anggaran kopi per minggu. Kalau kalian suka tempe dan sayur tumis, ya kenapa harus maksa beli quinoa, salad yang mahal dan kalian belum tentu suka? Diet itu bukan ajang pamer bahan makanan. Yang penting konsistensi dan kecocokan. Yang ketiga, tanyakan ke diri sendiri, bisa nggak nih dijalani selama 3 bulan ke depan? Ini pertanyaan sederhana tapi penting. Setiap kalian mau coba pola diet tertentu, tanya dulu ke diri sendiri, kalau gue diminta terus jalan diet kayak begini 3 bulan ke depan, sanggup nggak sih? Kalau jawabannya kayaknya enggak sih, ini terlalu ribet, maka jangan mulai dulu, cari versi yang lebih ringan, yang bisa kalian jalani dengan nyaman. Analoginya begini, diet itu kayak langganan aplikasi. Kalau di minggu pertama kalian udah pengen cancel, berarti ya mungkin langganannya itu nggak cocok. Cari versi basic plan dulu, baru kalian udah nyaman, naik deh ke pro-nya. Jadi bukan tentang seberapa canggih diet ini, tapi seberapa mungkin kalian bisa ngejalaninya. Kalau kita bikin versi ringkasnya nih, yang pertama adalah pilih pola yang cocok dengan ritme hidup kalian, dengan gaya hidup. 2, bangun dari makanan yang kalian suka. 3, tes dulu. Kalau dijalanin 3 bulan, kira-kira sanggup gak ya? Diet bukan diet yang populer, tapi diet yang bisa kalian jalani terus tanpa merasa tersiksa, tanpa stres, dan kita bisa hidup dengan nyaman dengan diet tersebut. Gagal ikut diet tren itu bukan berarti kalian gagal ya sebagai individu. Kalian nggak harus cocok dengan keto, nggak harus intermittent fasting, nggak harus ikut diet yang dipakai influencer. Kalian hanya perlu satu pola yang cocok sama kalian, yang kalian bisa jalanin di tengah kerjaan, keluarga, dan aktivitas harian. Kadang kita terlalu fokus mengejar diet yang sempurna, sampai lupa bahwa diet yang biasa aja tapi konsisten itu lebih baik daripada diet viral yang cuma tahan selama 3 hari doang. Jadi sekarang coba pikir, gaya hidup kalian itu kayak apa? Apa yang kalian suka makan? Apa yang bisa kalian lakukan setiap hari tanpa merasa terpaksa? Tulis di komentar, apa bagian dari gaya hidup lu yang paling bikin susah untuk diet? Yuk kita bahas bareng. Karena kita nggak perlu ikut tren terus-terusan. Kita cuma perlu sistem yang sesuai dan kita bisa jalanin buat diri kita sendiri.
Kalau kalian suka konten seperti ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya.